Hai, apa kabar sobat? Di video ini, saya akan membahas sedikit tentang kumpulan para hewan cerdas yang ada di belahan negara dan termasuk di negara kita ini, Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwasanya hewan-hewan tersebut sudah jarang sekali kita jumpai karena keberadaan mereka yang mulai punah, dan para hewan tersebut mereka hidup sesuai dengan instingnya bertahan hidup masing-masing. Ada yang berkelompok dan ada juga yang hidup mandiri, dan habitat mereka yang bisa dijumpai seperti di hutan tropis, hutan hujan, di laut, di gurun atau lembah, lalu di semak belukar. Oke, mari kita bahas bersama-sama di dalam video ini. Urutan pertama yaitu simpanse. Simpanse memiliki kecerdasan yang tinggi dengan kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan menggunakan akal mereka. Juga memiliki struktur sosial yang kompleks dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Simpanse dapat ditemukan di berbagai negara di Afrika, khususnya di wilayah hutan dan sabana Afrika Khatulistiwa. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat seperti hutan hujan, hutan tropis, hutan dataran rendah, dan hutan pegunungan. Beberapa negara yang dikenal sebagai rumah bagi simpanse antara lain Sierra Leone, Angola, Tanzania, Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Gabon Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo. Simpanse memiliki jangkauan geografis terluas dibandingkan dengan kera besar lainnya. Dengan jangkauan lebih dari 2,6 juta kilometer, mereka sangat mudah beradaptasi dan dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, dari sabana hingga hutan hujan tropis. Kedua, orangutan. Orangutan berasal dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera di Indonesia, serta sebagian wilayah Malaysia di Pulau Kalimantan. Orangutan juga dikenal sebagai primata yang hidup di hutan hujan tropis. Orangutan juga dikenal sebagai hewan yang sangat rentan terhadap ancaman, terutama akibat perusakan habitat hutan mereka. Ketiga, lumba-lumba. Lumba-lumba berasal dari kelompok hewan mamalia laut yang dikenal juga sebagai cetacea atau sebutannya cetacea. Lumba-lumba hidup di seluruh samudra dan lautan di dunia, serta beberapa spesies juga ditemukan di sungai dan danau air tawar. Lumba-lumba adalah hewan mamalia, bukan ikan. Lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru dan berdarah panas seperti mamalia lainnya, bukan bernapas melalui insang seperti ikan. Habitat lumba-lumba berasal di seluruh dunia di semua samudra dan lautan, kecuali Laut Kaspian dan Arab. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsang, sistem sonar. Keempat, burung gagak, khususnya gagak biasa atau disebut dengan Corvus corax. Corvus corax berasal dari wilayah Nearktik dan Palearktik. Ini berarti burung ini memiliki asal-usul dari Amerika Utara, Amerika Tengah, Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Persebaran burung gagak biasa sangat luas penyebarannya dan dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari wilayah Arktik hingga pegunungan Amerika Selatan dan Afrika Utara, Asia Tengah, Australia. Lalu Indonesia. Di Indonesia, khususnya gagak juga terdapat di daerah Maluku. Ya, jenisnya Coruna villaceus, gagak kelabu atau disebut dengan Corvus tristis, dan gagak banggai atau disebut dengan Corvus unicolor. Kelima, burung beo abu-abu.
Burung asli Afrika Khatulistiwa termasuk Angola, Kamerun, Kongo, Gabon, Pantai Gading, Ghana, Kenya, dan Uganda. Spesies ini ditemukan di dalam rentang dari Kenya ke bagian timur Pantai Gading. Keunikan burung ini, mereka dikenal karena kemampuan luar biasa untuk meniru ucapan manusia. Burung beo abu-abu Afrika sering ditemukan di tepi hutan dan juga ditemukan di tempat terbuka. Ditemukan di tepi hutan dan juga di tempat terbuka. Terkadang mencari makan di kebun dan ladang pertanian. Keenam, gajah. Ya, gajah atau disebut dengan famili Elephantidae. Hewan darat terbesar yang masih hidup, ditandai dengan belalainya yang panjang, bibir atas dan hidung memanjang, kaki berbentuk kolom dan kapal besar dengan kelenjar temporal, dan telinga lebar lalu datar. Gajah berwarna abu-abu hingga coklat dan bulu tubuhnya jarang dan kasar. Mereka dapat hidup antara 50-70 tahun di alam liar. Dan beberapa individu yang tertua dapat mencapai usia lebih dari 80 tahun. Gajah memiliki waktu tidur yang sangat singkat dan tidak teratur. Mereka tidur rata-rata hanya 2 minggu atau 3 jam per hari dan seringkali tidur berdiri. Gajah juga memiliki belalai yang panjang. Mereka menggunakan belalainya untuk mengambil benda, menyembunyikan trompet peringatan, menyapa gajah lain, atau untuk menyedot air untuk diminum atau mandi, dan masih banyak lagi gunaan lainnya. Ketujuh, lebah. Lebah adalah sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian, semua lebah masuk dalam suku atau famili Apoidae atau yang disebut dengan ordo Haemonoptera. Serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Sebagai serangga, ia mempunyai pasangan kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis atau perekat dari getah pohon dan malam yang diproduksi oleh kelenjar lebah tina yang masih muda terdapat dalam badannya. Lebah memakan nektar, bunga, dan serbuk sari. Lebah di alam berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari membantu penyerbukan silang tumbuhan. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipelihara dalam kurungan berisi tumbuhan yang akan disilangkan. Manusia juga memanfaatkan madu sebagai makanan serta obat. Madu yang dihasilkan lebah disukai oleh banyak hewan, khususnya beruang. Ya, oke sobat, segitu dulu dari saya penyampaian dari urutan hewan-hewan tercerdas yang ada di dunia. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Leona, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.